Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indah Agustin Sundusia dan teman saya Melisa Indahin Kiriwang dan Eki Safrida. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang mendengarkan pelanggan melalui penelitian. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meneliti perjalanan pelanggan. Masalah dengan mengukur poin kontak secara terpisah adalah bahwa masing-masing dapat dioptimalkan atau bahkan kepuasan dalam 90% atau lebih tinggi. Sementara kepuasan pelanggan secara keseluruhan dapat jauh lebih rendah. Tren inovatif adalah meneliti tampilan yang lebih luas yang dikenal sebagai perjalanan pelanggan yang berkontribusi pada pengalaman ujung ke ujung. Perjalanan pelanggan adalah kelompok titik atau kontak terintegrasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengalaman menggunakan layanan. Jadi gini, pertimbangan layanan di mana pelanggan harus melakukan beberapa panggilan telepon atau melalui layanan, mulai penggunaan layanan, mempertanyakan dan melaporkan masalah tambahan. Jika survei singkat mengikuti setiap panggilan telepon, pelanggan mungkin menilai tinggi setiap pertemuan tersolasi, tetapi karena mereka harus membuat begitu banyak panggilan untuk layanan tersebut, jadi mereka akan menilai layanan secara keseluruhan sebagai membosankan, membingungkan, dan tidak memuaskan. Dan pakar riset di sini sekarang tahu bahwa hanya dengan melihat pengalaman melalui mata pelanggan sendiri sepanjang pengalaman yang diambil, perusahaan dapat benar-benar belajar meningkatkan keunggulan layanannya. Contoh, klaster tersebut adalah memutuskan layanan yang mulai menggunakan layanan, menyelesaikan masalah, meningkatkan layanan, atau memperbarui layanan berlangganan. Jadi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan riset pelanggan untuk memahami harapan pelanggan. Mencari tahu apa yang diharapkan pelanggan adalah penting untuk memberikan kualitas layanan, dan penelitian pelanggan adalah sarana untuk memahami harapan dan persepsi pelanggan tentang layanan. Dalam jasa seperti hanyalah penawaran apapun, perusahaan yang tidak melakukan riset pelanggan sama sekali tidak mungkin memahami pelanggannya. Jadi, perusahaan yang melakukan penelitian pelanggan tetapi tidak pada topik harapan pelanggan mungkin juga gagal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan untuk tetap selaras atau sepemikiran dengan perubahan persyaratan pelanggan. Riset pelanggan harus fokus pada masalah layanan seperti feature apa yang paling penting bagi pelanggan, tingkat fitur apa yang diharapkan pelanggan, dan apa yang menurut pelanggan dapat dan harus dilakukan perusahaan ketika terjadi masalah dalam pemberian layanan. Jadi pada bagian ini itu membahas unsur-unsur program penelitian pemasaran jasa yang membantu perusahaan mengidentifikasi harapan dan persepsi pelanggan. Jadi kita di sini tuh akan terkait dengan riset pelanggan yang umum, mungkin perlu disesuaikan untuk memaksimalkan efektivitas dalam layanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian untuk layanan. Tujuan penelitian diterjemahkan ke dalam pertanyaan tindakan, sementara banyak pertanyaan berbeda yang mungkin menjadi bagian dari program penelitian pelanggan. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang paling umum di bidang jasa. A. Untuk menemukan persyaratan atau harapan pelanggan untuk layanan. B. Untuk memantau dan melacak kinerja layanan. C. Untuk menilai kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. D. Untuk mengidentifikasi pelanggan yang tidak puas sehingga pemulihan layanan dapat dicoba. E. Untuk mengukur efektivitas perubahan dalam pemberian layanan. F.
untuk menilai kinerja layanan individu dan tim untuk evaluasi, pengakuan, dan penghargaan. G. Untuk menentukan ekspektasi pelanggan terhadap layanan baru. H. Untuk memantau ekspektasi pelanggan yang berubah dalam suatu industri. Dan yang terakhir, untuk meramalkan ekspektasi masa depan pelanggan. Jadi di sini tujuan penelitian ini tuh mirip dalam banyak hal dengan penelitian yang dilakukan untuk produk. Keduanya bertujuan untuk menilai kebutuhan pelanggan, ketidakpuasan dan permintaan, riset layanan atau bagaimanapun memasukkan elemen tambahan untuk membutuhkan spesifik perhatian. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang kriteria program penelitian pelayanan yang efektif. Apa sih itu? Program penelitian layanan dapat didefinisikan sebagai portofolio studi dan jenis penelitian yang diperlukan untuk menangani tujuan penelitian dan melaksanakan strategi pengukuran secara keseluruhan. Jadi banyak jenis penelitian dapat dipertimbangkan dalam program penelitian dan memahami kriteria untuk program penelitian jasa yang efektif. Jadi, setelah tujuan-tujuan seperti ini telah diidentifikasikan, mereka akan menunjukkan cara untuk mengambil keputusan tentang jenis penelitian yang paling tepat, metode pengumpulan data, dan cara untuk menggunakan informasi tersebut. Jadi kolom yang ada di sini, data yang ada di sini itu akan membantu perusahaan mengevaluasi berbagai jenis penelitian dan memilih yang paling sesuai untuk tujuan penelitiannya. Jadi slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Melisa. Selanjutnya saya Melisa akan mempresentasikan tentang kriteria program penelitian pelayanan yang efektif. Ada 8. Yang pertama meliputi program penelitian pelayanan yang efektif. Kedua, salah satu pendekatan kualitatif paling inovatif dan sukses disebut ZALTAM. Yang ketiga, mencakup persepsi dan harapan pelanggan. Ketiga, mencakup persepsi dan harapan pelanggan. Keempat, menyeimbangkan biaya penelitian dan nilai informasi. Kelima, termasuk validitas statistika saat diperlukan. Keenam, mengukur prioritas atau peningkatan. Ketujuh, terjadi dengan frekuensi yang sesuai. Kedelapan, termasuk ukuran loyalitas, niat, perilaku, atau perilaku. Selanjutnya, unsur dalam pemasaran jasa yang efektif program penelitian. Gabungan studi dan jenis penelitian akan berbeda menurut perusahaan karena berbagai kegunaan untuk penelitian kualitas layanan. Dari penilaian kinerja karyawan hingga pengembangan kampanye periklanan hingga perencanaan strategis, membutuhkan aliran informasi yang kaya dan beragam. Selanjutnya, unsur dalam pemasaran jasa yang efektif program penelitian ada 11. Yang pertama, pemohonan keluhan. Organisasi pelayanan yang baik menanggapi keluhan dengan serius. Mereka tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi mereka juga menggunakan ajakan keluhan sebagai cara mengkomunikasikan tentang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan mereka dan karyawan layanan mereka. Yang kedua, studi insiden kritis. Yang dimaksud adalah prosedur wawancara kualitatif di mana pelanggan diminta untuk memberikan cerita verbatim tentang pertemuan layanan yang memuaskan, tidak memuaskan yang mereka alami. Yang ketiga, survei hubungan dan sequel. Survei hubungan ini biasanya memantau dan melacak kinerja layanan setiap tahun. Dengan survei awal memberikan dasar, survei hubungan juga efektif dalam membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Seringkali berfokus pada kinerja pesaing terbaik sebagai tolok ukur. Keempat, trailer panggilan atau survei pasca transaksi. Tujuan survei transaksi adalah untuk menangkap informasi tentang kunci pertemuan layanan dengan pelanggan. Dalam metode ini, pelanggan diberikan daftar pertanyaan singkat segera setelah transaksi tertentu. Kelima, pertemuan dan ulasan harapan layanan. Bentuk penelitian pelanggan yang sangat efektif melibatkan perolehan harapan klien pada waktu tertentu dalam setahun dan kemudian ditindaklanjuti kemudian biasanya setelah 1 tahun untuk menentukan apakah harapan itu terpenuhi. Keenam, proses evaluasi checkpoint.
Dalam situasi ini, penyedia layanan pintar mendefinisikan sebuah proses untuk memberikan layanan yang kemudian menyusun umpan balik selama perjalanan. Memeriksa pada titik yang sering untuk memastikan bahwa harapan klien terpenuhi. Ketujuh, etnografi berorientasi pasar. Pengertian ini untuk memahami sepenuhnya bagaimana pelanggan menilai dan menggunakan layanan mungkin saja perlu dan efektif untuk menggunakan pendekatan lain. Kedelapan, mystery shopping. Dalam bentuk penelitian ini yang unik untuk layanan perusahaan menyewa organisasi penelitian di luar untuk mengirim orang ke perusahaan layanan dan mengalami layanan seolah-olah mereka adalah pelanggan. Menganalisis dan menafsir hasil penelitian pelanggan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penelitian pelanggan adalah mengubah sekumpulan data yang kompleks menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dipahami dengan cepat oleh eksekutif manajer dan karyawan lain yang akan membuat keputusan dari penelitian. Misalnya, big data diadopsi sebagai inisiatif strategis oleh banyak perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Eksa. Selanjutnya membahas mengenai strategi insight big data, memberikan alat baru untuk meneliti konsumen. Salah satu alat yang akan saya dengar saat memasuki dunia bisnis adalah data besar. Menurut McKinsey Global Institute, data besar mengacu pada kumpulan data yang ukurannya adalah kemampuan alat perangkat lunak database biasa untuk menangkap, menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisis. Ini melibatkan mengakses arus informasi baru yang luas yang tersedia bagi perusahaan untuk memahami dan menghubungkan hampir semua informasi yang mereka butuhkan. Sebagian besar penting untuk memahami pelanggan mereka. Namun, seperti yang akan kami jelaskan nanti, data besar hanya relevan jika digunakan untuk membuat keputusan dan mengaruhi strategi. Seperti yang ditunjukkan ini, data besar hanya berguna jika memungkinkan manajer untuk membuat keputusan dan memengaruhi strategi dengan andal. Satu tim peneliti telah menulis sebuah buku untuk membahas 3 tujuan penting dalam mencapai hal ini. Daripada hanya menggunakan data untuk kepentingan data, yang pertama, mereka menunjukkan bagaimana big data menghadirkan banyak peluang bagi perusahaan untuk menciptakan nilai, tetapi juga menunjukkan apa yang mereka sebut sisi gelap dari big data, masalah seperti investasi berlebihan pada data yang tidak berbukti dan korelasi yang salah X terkait dengan Y untuk penyebab X atau Y. Kedua, mereka mendeskripsikan pendekatan analitis khusus yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari data besar. Dan yang ketiga, mereka membahas solusi tentang bagaimana mengatur fungsi analitik pemasaran di dalam perusahaan untuk mendapatkan nilai dari data. Mungkin mereka termasuk di antara banyak artikel dan buku untuk menjelaskan topik ini. Nah, pertanyaan dari kunci lainnya adalah, apakah perusahaan berbasis data memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang membuat keputusan dengan cara kuno yang melalui intuisi atau database perusahaan yang terstruktur? Nah, Pusat Bisnis Digital Institut Teknologi Massachusetts bersama dengan Wharton School menemukan bahwa semakin banyak perusahaan mencirikan diri mereka sebagai berdasarkan data, semakin baik kinerja mereka dalam ukuran keuangan dan operasionalnya. Nah, faktanya, mereka menemukan bahwa perusahaan di sepertiga teratas industri mereka dalam penggunaan pengambilan keputusan berdasarkan data 5% lebih produktif dan 6% lebih menguntungkan. Selanjutnya, perjalanan pelanggan dan data pengalaman. Seperti yang dijelaskan dalam bab pembuka, mengukur perjalanan dan kluster adalah pengukuran yang canggih. Dengan melihat kluster dari sudut pandang pelanggan, perusahaan dapat sepenuhnya mendesain ulang perjalanan menjadi lebih sederhana dan lebih unggul. Pertemuan layanan individu bisa menjadi positif dalam arti sempit. Karyawan di setiap titik kota tertutup dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang muncul. Namun, masalah yang mendasari tetap dapat dihindari agar akar penyebab belum terselesaikan dan efek agregat pada pengalaman pelanggan dapat tetap negatif. Nah, dalam jenis pembelian besar ini, pelanggan biasanya bergantung pada teman dan tetangga. Di kelompok kedua, pelanggan mengunjungi toko dan melihat dapur sampel, berbicara dengan staf penjualan dan mencoba menyelesaikan masalah mereka tentang harga dan proses. Di antara perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan adalah membangun model komputer CAD dari dapur dengan atribut yang diinginkan pelanggan terpenuhi.
spesifikasi dan jadwal yang tepat untuk pengiriman layanan. Booster sendiri ini juga dapat mencakup penyediaan kontrak dengan potongan harga untuk memotivasi pelanggan agar segera mengambil tindakan. Nah, pengiriman dan instalasi ya akan menjadi kluster berikutnya, dan tindak lanjut akan menyelesaikan pengalaman ujung ke ujung. Yang pengukuran pengalaman ini akan melibatkan survei atau pendekatan lain di akhir perjalanan yang ditampilkan sebagai bintang kecil. Ukuran akhir dari seluruh pengalaman pelanggan ditampilkan sebagai bintang 7 sisi yang besar. Selanjutnya, menggunakan informasi riset pemasaran. Melakukan riset tentang ekspektasi pelanggan hanyalah bagian pertama dari pemahaman pelanggan. Bahkan jika riset dirancang, dilaksanakan dan disajikan dengan tepat, perusahaan jasa juga harus menggunakan temuan penelitian dengan cara yang tepat untuk mendorong perubahan atau perbaikan dalam cara penyampaian layanan. Penyalahgunaan atau bahkan non-share data penelitian dapat menyebabkan kesenjangan yang besar dalam memahami harapan pelanggan. Ketika manajer tidak membaca laporan penelitian karena terlalu sibuk menghadapi tantangan bisnis sehari-hari, perusahaan gagal menggunakan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Nah, untuk memahami bagian memanfaatkan penelitian dengan sebaik-baiknya itu menerapkan apa yang telah dipelajari pada bisnis, yaitu dengan cara untuk menutup kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi pelanggannya. Manajer harus belajar untuk mengubah informasi dan wawasan penelitian menjadi tindakan dan menyadari bahwa tujuan penelitian adalah untuk mendorong peningkatan dan kepuasan pelanggan. Rencana penelitian harus menentukan mekanisme di mana data pelanggan akan digunakan. Penelitian harus dapat ditindaklanjuti, yaitu dengan tepat waktu, spesifik, dan kredibel. Ini juga dapat memiliki mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk menanggapi pelanggan yang tidak puas dengan segera. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi